Halo teman-teman, kembali lagi di Book Talks dan hari ini kita masuk ke chapter ketiga di bukunya Atomic Habits, teman-teman. Kita bahas teman-teman tentang rule kedua. Rules kedua yaitu adalah make it attractive. Gimana caranya menjadikan sebuah kebiasaan itu menarik, teman-teman. Karena hukumnya adalah di rules kedua ini, semakin menarik suatu kesempatan, akan semakin besar peluangnya untuk menjadi pembentuk kebiasaan baru, teman-teman. Ya, makanya kita akan bahas tentang 3 poin besar, yaitu poin pertama bagaimana menjadikan kebiasaan tidak dapat ditolak. Poin kedua, peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan baru. Ternyata lingkungan itu penting banget, teman-teman. Terus ketiga adalah bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk kita. Jadi nanti kita bahas juga, teman-teman, gimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk kita untuk selama-lamanya, ya. Kita akan bahas dulu dari poin yang pertama, gimana cara menjadikan kebiasaan itu tidak dapat ditolak. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi gue ulang, semakin menarik suatu kesempatan, semakin besar peluangnya untuk menjadi pembentuk kebiasaan. Jadi, PR kita di rules kedua ini adalah gimana cara menjadikan kebiasaan yang kita inginkan itu terlihat menarik, teman-teman, ya. Karena kalau misalkan kita melihat kebiasaan baru itu membosankan atau berat, tidak menarik, itu tidak akan pernah menjadi kebiasaan baru. Tapi kalau menarik, pasti akan menjadi kebiasaan baru. Makanya teman-teman, di dunia ini ada yang namanya rangsangan supernormal, ya. Rangsangan supernormal itu adalah hal-hal yang dilebih-lebihkan untuk membuat kita itu tertarik, teman-teman. Yang mau merangsang kita dan membuat kita tertarik, teman-teman. Contohnya, misalkan kalau di toko baju akan ada namanya manekin, ya. Nah, kalau toko baju menggunakan manekin, itu pakai manekin yang pasti bodinya perfect, ya kan. Kalau cewek pasti langsing, kalau manekin yang cowok pasti tinggi dan pundaknya lebar, ya kan, teman-teman. Nah, jadi manekin itu dibuat seperfect mungkin supaya terlihat menarik. Bahkan ada toko olahraga, teman-teman, yang manekinnya itu orang berotot, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai orang yang jalan-jalan, kita ngelihat manekin itu, ini kayaknya keren deh, ya kan. Ini keren banget kalau misalnya gue pakai. Ini sama juga, teman-teman, ya kan, kayak kita misalkan beli di toko online, ya kan. Toko online kalau misalnya jual baju pakai model yang menarik, pakai model yang cantik, teman-teman, ya kan. Nah, akhirnya banyak dari kita tuh muncul ekspektasi, ini pasti akan menarik, ya kan. Ternyata pada saat kita pakai, kita kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi, teman-teman, ya. Itu yang namanya rangsangan supernormal. Kita tertarik dengan hal-hal yang dilebih-lebihkan. Contohnya misalkan kayak sosial media. Kenapa ada orang kecanduan sosial media? Karena sosial media itu memberikan kita like lebih banyak daripada kehidupan nyata, teman-teman, ya. Itu adalah hal yang kita merasa menarik nih, ya kan, dari sosial media. Gue merasa sosial media itu lebih diterima, lebih happy, ya kan, hidup di sosial media. Makanya ada orang kecanduan. Nah, intinya, teman-teman, kenapa gue bawain tentang tadi rangsangan supernormal? Karena tugas kita, teman-teman, PR kita untuk bisa menjadikan sebuah kebiasaan baru, kita harus membuat kebiasaan baru itu terlihat menarik. PR-nya di situ, ya. Kita harus ada membentuk rangsangan supernormal dalam diri kita dalam melihat kebiasaan yang ingin kita bentuk, seperti itu. Nah, makanya teman-teman, ini akan menyambung ke pelajaran yang akan gue bahas, yaitu tentang gairah, teman-teman. Kenapa orang bisa ada suatu kebiasaan? Orang bisa melakukan suatu kebiasaan itu bukan karena dia sering melakukan suatu aksi, ya. Misalkan dia suka olahraga, bukan dia ada kebiasaan suka olahraga bukan karena dia sering olahraga, tapi karena ada gairah untuk melakukan olahraga, teman-teman, ya. Jadi gairah tersebutlah yang akan menuntun kita kepada aksi, teman-teman. Kalau tidak ada gairah, tidak ada yang namanya aksi, ya. Jadi gairah itu mesin pendorong untuk melakukan aksi, ya. Kenapa ada orang kecanduan game, ya kan? Karena di game itu dia ada gairah, ya kan. Kalau misalnya gue game nanti rankingnya ini meningkat, ya kan. Gue terus diterima sama temen, gue terus dianggap asik, ya kan. Ada gairah dalam kepala kita sehingga kita pergi ke game dan ada gairah terus ke game lagi, gairah terus ke game lagi. Jadi itu berulang, itu yang membentuk sebuah kebiasaan, teman-teman. Begitupun pula kebiasaan yang buruk, teman-teman, ya. Kebiasaan buruk juga sama. Kita ingin melakukan suatu kebiasaan yang buruk itu karena ada gairahnya, teman-teman, ya. Jadi gairah ini sangat penting untuk kita bisa mengerti, teman-teman, ya.
Apalagi di otak kita tuh banyak saraf-saraf yang berperan dalam gairah, teman-teman, dan hasrat ya. Nggak cuma satu, teman-teman, nih gue sebutin. Teman-teman nggak perlu hafal, yang penting paham bahwa otak kita tuh punya banyak saraf. Ada pangkal otak, nucleus accumbens, terus ada ventral tegmental area, terus ada dorsal striatum, ada amigdala, dan bagian-bagian dalam prefrontal cortex ya. Jadi banyak saraf di kepala kita yang berperan dalam gairah, teman-teman, dan itu yang bisa membentuk kebiasaan kita. Nah, makanya untuk memanfaatkan hal itu, teman-teman, kita bisa pakai tips pertama nih yang akan gue sharing dari buku Atomic Habits. Tips pertama dari Atomic Habits adalah untuk membentuk kebiasaan itu jadi menarik, kita harus pakai namanya paket godaan ya. Sekali lagi, paket godaan. Paket godaan itu apa? Paket godaan adalah strategi memasangkan kegiatan yang diinginkan dengan kegiatan yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita kegiatan yang diinginkan, itu pasti kita akan sukarela melakukan. Tapi sebaliknya, kegiatan yang dibutuhkan, kayak misalkan kita kerjain PR, kita gak nunda-nunda, yang kita olahraga, kita bangun pagi, itu adalah kegiatan yang biasa kebanyakan dibutuhkan, ya kan? Dan kegiatan-kegiatan seperti itu biasa kesannya kayak berat, teman-teman, ya kan? Nah, gimana caranya membentuk kebiasaan yang berat ini jadi kebiasaan baru dengan mudah? Yaitu dengan cara paket godaan. Paket godaan adalah sekali lagi menggabungkan kegiatan yang diinginkan dengan kegiatan yang dibutuhkan. Contohnya, misalkan nih, gue mulai pakai cerita. Ada orang namanya Ronan Byrne, ya. Terus dia terkenal dengan cara uniknya dia menghilangkan obesitas. Jadi yang dia lakukan, tahu nggak teman-teman seperti apa? Dia itu BTW suka nonton Netflix ya. Nah, dia harus menghilangkan obesitas. Jadi teman-teman, dia pakai paket godaan. Dia menggabungkan hal yang dia inginkan dengan hal yang dia butuhkan. Yang dia inginkan adalah nonton Netflix. Yang dia butuhkan apa, teman-teman? Menghilangkan obesitas. Gimana caranya supaya dia bisa melakukan hal ini, menghilangkan obesitas? Dia pakai paket godaan ini, teman-teman. Ya. Jadi yang dia lakukan adalah, yang Ronan lakukan adalah, dia menciptakan sebuah mesin sepeda tepatnya. Jadi sepeda ini akan connect kepada satu TV, dan TV itu akan menyala kalau sepedanya digoes. Jadi kalau misalnya si Ronan mau nonton Netflix, dia harus pergi ke sepeda itu dan dia nggak harus goes untuk nonton Netflix. Nah, akhirnya teman-teman, si Ronan itu dia terkenal dengan menghilangkan obesitas sambil nonton Netflix. Ya, ini adalah salah satu contoh paket godaan, ya kan? Contoh lainnya misalkan yang kita inginkan adalah olahraga, yang kita butuhkan adalah bangun pagi. Apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau mau olahraga, bangun pagi, ya kan? Terus misalkan kita ingin nonton Netflix, tapi kita butuh mandi, kita jarang mandi, orangnya jorok, ya kan? Nah, kalau mau nonton Netflix, mandi dulu, teman-teman ya. Nah, itu paket godaan, teman-teman. Terus contoh lagi, misalkan kalau mau makan enak, kita harus konsisten olahraga, ya kan? Terus contoh lagi, misalkan kalau kita mau beli kopi, kita harus misalkan yang dibutuhkan baca buku nih. Kita mau ngebentuk habit kebiasaan baca buku. Oke, baca buku dulu berapa halaman, baru lo bisa beli kopi. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk pakai paket godaan. Nah, itu teman-teman bisa pakai kalau misalnya teman-teman merasa kebiasaan baru teman-teman tuh kurang menarik, kayak berat, ya kan? Teman-teman bisa pakai cara tersebut, paket godaan. Sekarang kita bahas poin yang kedua, yaitu peran keluarga dan teman dalam membentuk kebiasaan baru. Oke, jadi gue ingin mengawali dengan sebuah cerita. Ada namanya Laszlo Polgar, teman-teman. Laszlo Polgar ini dia ingin eksperimen lagi, teman-teman. Dia ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya bakat dari lahir. Yang ada itu karena pendidikan dan dibiasakan terus-menerus dan pengaruh lingkungan. Cerita ini bagus banget, teman-teman. Coba ya. Jadi si Laszlo Polgar ini dia mengirim surat ke satu wanita, ya. Suratnya agak aneh, teman-teman. Wanita ini namanya Clara, yang sekarang jadi istrinya Laszlo Polgar. Nah, jadi dia ingin membuktikan hal yang tadi, bahwa orang itu nggak ada yang bakat dari lahir. Yang ada adalah karena pendidikan dan lingkungan. Oke,
dia kirim ke Clara dan untuk dia ceritakan tentang eksperimennya dan yang dia butuhkan untuk melakukan eksperimen ini adalah seorang istri ya. Jadi setelah berapa lama si Laszlo sama Clara dia menikah ya kan, terus dia ada 3 anak, ada Susan, Sofia sama Judith teman-teman. Nah hebatnya lagi yang bikin kaget adalah teman-teman, jadi ketiga anak ini mereka semua itu jadi jago main catur. Mereka semua suka banget catur, teman-teman. Catur itu dunianya mereka. Ketiga-tiga anak ini itu jadi tokoh yang berpengaruh dalam dunia catur. Tokoh yang sangatlah hebat dalam dunia catur. Jadi kenapa tiga-tiganya bisa seperti itu? Karena dari kecil, teman-teman, Laszlo dan Clara itu dia kalau dia membiasakan catur kepada ketiga anaknya, ya kan. Kalau untuk main ngisi waktu luang, main catur, ya kan. Terus kalau misalnya ada lomba dimanapun, diikutin catur kayak gitu. Terus dia di rumahnya banyak kayak catur-catur, banyak terus ada poster-poster tentang catur, ada orang yang hebat dalam catur. Jadi dunia dari kecilnya itu, Laszlo dan Clara membentuk dunia catur dari mereka kecil. Bahkan ada satu anaknya itu, gue agak lupa siapa, pokoknya satu anak ini dia main catur sampai malam. Terus si Laszlo bapaknya ya kan, dia langsung marahin, udah singkirkan ya kan caturnya, jangan lama-lama main caturnya kayak gitu ya kan. Nah biasanya orang kalau kecanduan gadget, ini kecanduan catur. Jadi hal ini teman-teman, cerita ini membuktikan bahwa lingkungan itu sangatlah berpengaruh penting ya. Pengaruh lingkungan yaitu dari keluarga, dari teman kita, dengan siapa kita bergaul, idola kita, itu penting banget teman-teman ya. Jadi gini basicnya teman-teman, semua orang kita meniru kebiasaan dari 3 kelompok. Kita cenderung meniru 3 kelompok. Pertama, kita meniru orang yang akrab dengan kita. Terus kedua, kita meniru orang banyak. Dan yang ketiga, yaitu kita meniru orang yang berkuasa. Kita bahas satu nih teman-teman, dari poin yang akrab dengan kita. Jadi teman-teman, makin akrab kita dengan seseorang, itu akan makin mungkin kita meniru beberapa kebiasaan mereka. Bahkan ada beberapa cerita menarik teman-teman, kayak misalkan kalau kita kurus nih, kita bergaul dengan orang-orang gemuk ya. Nah, maka akan meningkat 57% kemungkinan kita akan tambah gemuk ya. Sebaliknya, kalau kita gemuk dan kita berkumpul dengan orang-orang yang kurus, ada penelitian yang membuktikan bahwa kita kemungkinan kita akan kurus itu kita meningkat 30% ya kan. Sama juga kayak misalkan IQ. Kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang IQ tinggi, ada penelitian yang detailnya ada di buku ini teman-teman, setelah beberapa lama kita IQ-nya juga akan meningkat. Kayak contohnya misalkan ada astronot ya kan, ada orang tokoh astronot yang hebat banget nih, dia punya ada 10 murid, keempat orang itu sama seperti dia, jadi seperti dia kayak gitu. Ya jadi teman-teman, pesan di sini yang bisa kita ambil adalah beradalah di antara orang-orang dengan kebiasaan yang ingin kamu miliki. Kalau misalnya teman-teman pengen kebiasaan berolahraga, kumpul sama orang-orang yang suka olahraga. Kalau misalnya teman-teman pengen deket lagi dengan Tuhan kalian, ya kan? Nah, teman-teman cari komunitas yang dekat dengan Tuhan seperti itu. Kalau misalkan kalian pengen baca buku, rajin baca buku, oke, cari komunitas untuk orang-orang yang rajin baca buku, teman-teman. Jadi beradalah di antara orang-orang dengan kebiasaan yang ingin kamu miliki, ya. Jadi pertemanan, komunitas itu menanamkan identitas baru ke kita, serta memudahkan perilaku bertahan dalam jangka panjang. Ya makanya teman-teman, kalau misalnya kita tuh mau ngebentuk kebiasaan baru, ya kan, bisa lebih bagus lagi, bisa lebih efektif lagi kalau kita bergabung dengan suatu komunitas atau kita berteman dengan orang yang seperjuangan, teman-teman ya. Kayak gitu. Itu akan berjalan lebih panjang, teman-teman. Gue ingat satu quotes, jadi ada quotes yang pernah berkata, kalau kita ingin jalan cepat, jalan sendiri. Tapi kalau misalnya ingin jalan jauh, kita jalan bersama-sama, ya. Nah, ini salah satu peran lingkungan. Nah, sekarang kita bahas yang meniru orang banyak.
kita juga cenderung meniru orang banyak, teman-teman. Ya, bahkan ada satu cerita yang menarik juga dari buku Atomic Habits. Ceritanya itu dilakukan penelitian oleh seorang profesor yang namanya Solomon Asch, teman-teman. Jadi Solomon Asch ini dia adalah tadi profesor, dia ingin ada eksperimen. Jadi di kuliah dia akan ngajar, ada beberapa murid, dia akan tunjuk satu orang untuk dijadikan bahan eksperimennya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah akhirnya terus misalkan anggap contohnya ada 20 orang ya kan, satu udah dipilih untuk jadi bahan eksperimen, sisanya itu dijadikan kayak aktor bayaran, teman-teman ya. Nah jadi aktor bayaran itu di briefing tuh sama si Solomon ya kan. Nanti kalau misalnya gua kasih pertanyaan, lu jawabnya ini ya. Oke. Nah akhirnya di kelas udah ngumpul semua ya kan. Si Solomon dia nunjukin gambar ini, teman-teman ya. Jadi ada dua kotak nih, ada garis ya kan. Dan dia tanya kepada murid di sana, garis mana yang di kotak kedua ini yang panjangnya sama kayak garis yang sebelah sini ya kan, A, B atau C. Oke, nah dikasih waktu untuk menjawab, akhirnya ditunjuklah yang tadi yang satu orang itu yang untuk dijadikan bahan eksperimen, dia dengan jelas menjawab jawaban yang C apa ya, gue agak lupa, C yang benar ya kan. Dia di kepala dia udah menjawab C. Oke, tapi 19 orang sisanya itu menjawab garis yang A, teman-teman. Langsung dong si orang yang ditunjuk ini dia langsung panik ya kan, ada apa nih dengan mata gue ya kan, ini gue yang salah atau gimana. Akhirnya dia ikut-ikutan, teman-teman. Akhirnya dia rubah jawabannya jadi garis A kayak gitu. Nah jadi teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari ini? Ketika mengubah kebiasaan berarti menantang kelompok, perubahan itu nggak menarik, teman-teman ya. Sebaliknya, ketika mengubah kebiasaan itu berarti menjadi lebih sesuai dengan kelompok, perubahan itu sangat menarik, teman-teman. Banyak dari kita lebih memilih untuk salah daripada kita berdebat, teman-teman, sama mereka, atau kita dijauhi sama mereka. Makanya kita tuh sering banget meniru orang banyak, ya kan? Orang merokok, kita nggak ikut merokok supaya diterima. Orang main game, kita ikut main game supaya diterima, ya kan? Jadi kita banyak meniru orang banyak. Makanya kita harus berhati-hati pilih pergaulan, berhati-hati dalam pilih circle-nya kita, dalam pilih lingkungannya kita. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita meniru orang yang berkuasa. Jadi kita tuh tertarik meniru perilaku-perilaku yang membuat kita tuh dihormati, disepakati, dipuji, dan memiliki status, teman-teman, alias idola ya. Jadi kita tuh cenderung mengikuti perilaku, kebiasaan idola kita, sosok yang kita kagumi. Misalkan kita suka olahraga, pasti kita akan mencontoh orang yang kita idolakan, badannya bagus ya kan, kita pengen seperti dia. Atau kita pengen jadi pemusik, pasti kita akan ada idola si satu pemusik, dan kita akan ikuti cara dia bicara dan yang lain, teman-teman. Atau ada satu tokoh orang sukses dan kita kagum sama dia. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Kita banyak banyak kebiasaan sehari-hari kita yang merupakan tiruan dari orang-orang yang kita kagumi. Jadi, teman-teman, poin yang bisa kita pelajari dari sini, dari poin yang ketiga ini adalah pilih idola yang tepat, teman-teman, yang sesuai dengan kebiasaan yang kalian pengen bentuk, seperti itu. Sekarang kita masuk, teman-teman, poin terakhir, yaitu bagaimana menemukan dan mengoreksi penyebab kebiasaan buruk kita. Poin yang ini, teman-teman, diawali oleh cerita tentang orang yang kecanduan merokok, teman-teman. Orang yang kecanduan merokok itu biasanya kalau misalnya ditanya kenapa mereka merokok, itu karena ikut teman, ya kan, supaya diterima kayak gitu, supaya nggak dijauhin, supaya nggak dikatain cemen lah kayak gitu ya kan, teman-teman. Jadi ada satu tokoh yang menciptakan buku yang berjudul Easy Way to Stop Smoking. Nama tokohnya adalah Allen Carr. Jadi Allen Carr ini di bukunya Easy Way to Stop Smoking, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk baca, boleh banget baca. Dia membahas gimana cara mengatasi kecanduan merokok. Jadi orang-orang tuh pada saat membaca bukunya si Allen itu seolah-olah melihat rokok itu seperti hal terbodoh yang mereka lakukan, teman-teman. Jadi ada kata-kata yang bagus, teman-teman. Ini pesan untuk orang-orang yang pengen berhenti dari
merokok itu, ya kan? Ellen bilang, teman-teman, ingat baik-baik, Anda tidak kehilangan apapun dan Anda mendapatkan hasil positif yang luar biasa, tidak hanya dalam kesehatan, tapi juga dalam energi dan uang, serta kepercayaan diri, rasa hormat pada diri sendiri, kebebasan, dan yang paling penting umur panjang serta hidup yang berkualitas di masa mendatang. Jadi banyak pelajaran-pelajaran dari bukunya si Alan Carr itu bahwa merokok itu adalah hal yang terbodoh, ya kan? Yang Ellen lakukan adalah dia itu kayak merubah persepsi tentang hal buruk itu. Nah, ini juga adalah hal yang perlu kita lakukan terhadap hal-hal kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan. Kalau misalnya teman-teman pengen menghapus kebiasaan buruk teman-teman bisa merubah cara pandang teman-teman terhadap kebiasaan buruk tersebut. Jadi ada pesan teman-teman dari buku Atomic Habits, suatu kebiasaan menjadi menarik ketika kita mengaitkannya dengan perasaan-perasaan positif, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pengen menghapus kebiasaan buruk, kita harus memandang hal itu sebaliknya, ya kan? Kalau misalnya kita selama ini memandang itu adalah perasaan-perasaan yang bisa membuat kita positif, ya kan, dengan menonton pornografi, dengan merokok itu ada memunculkan perasaan-perasaan positif, kita coba memprogram ulang otak kita. Gimana caranya kita jadi memandang rokok itu, pornografi itu memunculkan justru bukan perasaan-perasaan positif, tapi perasaan-perasaan negatif. Nah, gimana caranya supaya memprogram ulang otak kita supaya bisa berpikir mengubah perasaan kita dari perasaan positif jadi perasaan negatif untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Yang diperlukan hanyalah sedikit perubahan pola pikir, teman-teman. Kita harus membingkai ulang prediksi kita. Jadi ada yang namanya prediksi. Prediksi itu sama seperti gairah. Kalau kita ada gairah, kita ada memprediksi, teman-teman, ya. Memprediksi, kalau gue lakukan ini, kalau gue nonton pornografi, kalau gue merokok, gue akan puas, ya kan? Gue akan lega, gue akan nggak cemas, gue akan nggak apalah, teman-teman, ya. Gimana cara mengganti hal-hal tersebut, teman-teman? Kita harus fokus pada manfaatnya kalau kita tidak melakukan hal itu. Ya, jadi sekali lagi fokus kepada manfaatnya kalau kita tidak melakukan hal itu. Oke, apa sih manfaatnya kalau misalnya gue nggak ngerokok, ya kan? Oke, gue sehat, ya kan? Paru-paru gue sehat, gue umur lebih panjang, misalkan seperti itu, teman-teman, dan yang lain. Teman-teman bisa pelajari banyak manfaat yang bisa kita lakukan, bisa kita dapat kalau kita berhenti merokok. Begitupun juga seperti kayak pornografi misalkan, ya kan? Banyak manfaat yang bisa kita dapat dari berhenti menonton pornografi, ya kan? Ingat kata-kata yang di awal tadi, teman-teman. Ingat baik-baik, Anda tidak kehilangan apapun dan Anda mendapatkan hasil positif yang luar biasa. Tidak hanya dalam kesehatan, tapi juga dalam energi dan uang, serta kepercayaan diri, rasa hormat pada diri sendiri, kebebasan, teman-teman. Kalau kita kecanduan merokok, kecanduan pornografi, teman-teman, ya kan? Kita tuh tidak bebas. Tapi kalau misalnya kita bisa lepas dari itu, kita bisa mendapatkan freedom dalam diri kita, kebebasan dalam diri kita. Dan yang paling penting, umur panjang serta hidup yang berkualitas di masa mendatang, teman-teman. Kita tidak kehilangan apa-apa, teman-teman. Ya, jadi gimana cara memprogram ulang otak kita, teman-teman? Sedikit perubahan pola pikir kita perlu ubah, teman-teman. Ya, jadi fokus pada manfaat dari kita tidak melakukan kebiasaan buruk tersebut apa, ya. Dan kita juga bisa fokus pada kerugiannya apa kalau gue ngelakuin itu, ya. Coba teman-teman renungin, ya kan, waktu kalau misalnya teman-teman punya suatu kebiasaan buruk, pikirkan dua hal tadi, ya kan. Apa manfaatnya kalau kita tidak melakukan, dan apa ruginya kalau kita melakukan. Pada saat kita ingin melakukan kebiasaan buruk tersebut, teman-teman, ingatkan dua hal tersebut, ya. Jadi fokus pada manfaat dan pertimbangkan kerugiannya, ya. Ini juga bisa dipakai, teman-teman, sebenarnya untuk membentuk kebiasaan yang baik, ya kan. Kalau misalnya kita mau membentuk kebiasaan yang baik, ya kita harus fokus pada manfaatnya kalau kita melakukan kebiasaan baik itu, ya kan. Sebaliknya kalau misalnya kita nggak melakukan kebiasaan baik itu, ruginya apa, ya. Jadi manfaat dan kerugian, fokus kedua hal itu, teman-teman. Kalau kita bisa menemukan manfaatnya yang kena di diri kita dan kerugiannya yang kena di diri kita, teman-teman. Kalau misalnya kita ngelakuin, kita bukan puas, malah kita kecewa, ya, kita bisa menghindari kebiasaan buruk dan kita bisa mengoptimalkan kebiasaan yang baik. Nah, itu dia, teman-teman, poin dari rules yang kedua, yaitu menjadikan yang menarik, ya.
atau menjadikannya tidak menarik untuk kebiasaan buruk. Jadi kalau misalnya kita pengen ngebentuk kebiasaan baik, jadikanlah kebiasaan itu menarik. Kalau kita ingin menghilangkan kebiasaan buruk, jadikannya tidak menarik. Thank you banget teman-teman udah nonton, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa di chapter selanjutnya.